Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk abang kakak asisten dari Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Eh, di sini saya Zafira Aljana dengan NIM 08051282227034 dari kelas A dengan NIM genap. Baiklah, di sini saya akan melakukan respon akhir dari eh, praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi mangrove. Nah, jadi sebelum itu, mangrove sendiri itu merupakan ekosistem yang cukup kompleks yang terdiri dari flora dan fauna. Itu tuh biasanya tuh di daerah pantai, terus yang hidup di sekaligus di habitat daratan dan air laut. Lebih tepatnya lagi itu antara batas dari pasang dan juga surut. Nah, ekosistem mangrove itu tuh biasanya berperan penting dalam melindungi garis pantai dari erosi, terus gelombang laut, angin topan, juga berperan sebagai buffer atau perisai alami dan juga bakal menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai dan kemudian tuh bakalan ke tengah laut yang dibawa itu oleh arus gitu. Nah, uh, jadi kalau di penginderaan jauh kelautan kali ini tuh materinya tuh kita bakal memetakan mangrove. Nah, pemetaan sendiri itu merupakan salah satu langkah dari kajian yang dapat dilakukan untuk mengamati kondisi hutan mangrove yang dimana kalau menggunakan pemetaan ini tuh dia bakalan lebih efektif dan juga lebih efisien dalam memperoleh gambaran dari sebaran luasan hutan mangrove. Nah, pengenalan pemetaan luas hutan mangrove itu tuh dapat dia memanfaatkan pengenalan jauh, di mana itu bakalan memberikan gambaran peta sebaran luas hutan mangrove pada suatu daerah. Itu bakal lebih efisien dan lebih cepat gitu. Uh, Pemetaan itu dia menggunakan citra satelit Sentinel untuk pemetaan mangrove gitu. Nah, respon umumnya, respon spektral citra satelit itu tuh dia punya sensitivitas terhadap kerapatan vegetasi yang dilihat dari indeks luas dan juga daunnya, terus dari tajuk pohon dan juga kandungan air di daun tumbuhannya. Nah, hubungan antara respon spektral pada spektrum sinar tampak dan inframerah dengan kerapatan vegetasi itu biasanya dijelaskan dengan indeks yang disebut dengan indeks vegetasi. Nah, indeks vegetasi ini sendiri merupakan kombinasi matematis antara band merah dengan band near atau near infrared. Nah, biasanya itu digunakan sebagai indikator kondisi yang vegetasi dan keberadaan yang sering dikenal dengan sebutan normalized difference vegetation index atau NDVI. Uh, Metode NDVI ini sendiri adalah metode yang memperhitungkan besaran nilai hijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital dan nilai kecerahan atau brightness beberapa kanal dari data sensor satelit dari citra satelit. Jadi intinya tuh uh, nangkapnya itu tuh dari sensitivitas terhadap kerapatan vegetasi itu. Terus langsung aja pada praktikum kali ini tuh kita ngolah datanya itu dengan menggunakan ArcGIS seperti biasa. Jadi buka dulu ArcGIS-nya, kemudian kita klik Add Data. Kalau udah itu masukin data yang sebelumnya udah dikasih, terus klik yang granule, yang IMG data, terus pilih yang 10 meter. Nah, di sini yang kita masukin itu cukup dua band aja, ada band 4 sama band 8. Nah, jadi yang dipakai itu cuma band 4 dan band 8. Band 4 itu ialah band near tadi, dan band 8 tuh biasanya kombinasi band 4 dan band 8 itu digunakan dalam vegetasi gitu. Terus klik add. Tunggu bentar. Baiklah, baik kalau udah muncul kayak gini, itu kita langsung aja ke search. Terus bisa langsung search atau cari Russell kalkulator. Pilih yang spatial analysis. Kita klik dulu, tunggu bentar.
Oke, kalau udah gini itu kita masukin rumusnya. Yang pertama itu kita klik float, terus band 8 ini dikurangin dengan band 4, terus dibagi dengan float lagi band 8 ditambah dengan band 4. Nah, kalau udah itu kita simpan, kita klik output rasternya. Nah, baiklah. Nah, dari tadi uh, di sini kita klik geodatabase untuk penyimpanannya. Habis itu kita klik aja, kita masukin aja namanya bebas. Oke, jadi nyimpannya itu dalam bentuk geodatabase ya. Terus kita klik save. Kalau udah itu bisa langsung kita klik OK aja. Dan kita bakalan tunggu sampai proses dari si raster kalkulator di sini tuh bakal komplit. Oke, ini itu udah muncul dari hasil raster kalkulatornya tadi. Terus kita klik kanan. Terus kita klik yang properties. Tunggu bentar. Nah, di properties itu kita klik simbologi. Terus kita ke classify-nya. Terus pilih, oh ya, untuk kelasnya itu kita pilih 9. Nah, baiklah, kalau udah itu di color ramp itu kita pilih warna yang dari hijau ke merah. Ini kita klik. Nah, kalau udah gini, itu di simbolnya itu kita klik kanan. Di sini, di sini. Terus kita klik yang flip color. Nah, jadi di situ udah ada 9 warna gitu yang udah ke flip. Kalau udah itu bisa langsung di oke kan aja. Oke, kalau udah tuh ini orangnya udah muncul, terus kita langsung aja zoom ke daerah Pawang. Nah, ini udah kelihatan kan dari daerah Pahawangnya. Sekarang kita bakalan digitasi dulu. Pertama itu kita ke katalog dulu. Katalog. Nah, habis katalog itu kita klik kanan dulu pada serah penyimpanan kalian mau di mana aja. Pokoknya file yang kalian mudah nyarinya, terus kita ke new, terus kita ke save file. Nah, di save file ini kita bisa ganti nama yang seperti, pokoknya ganti sesuai yang kalian mau aja. HP, di sini saya pilih SHP Mangrove. Nah, untuk di tipenya ini kita pilih yang polygon. Kalau udah itu kita klik edit, terus masukin WGS-nya. Oke. Nah, kalau udah itu bisa langsung kita oke kan aja. Terus tunggu sampai save file itu muncul. Oke, gini tuh udah muncul save filenya kan. Nah, sekarang waktunya kita untuk digitasi. Caranya itu klik editor, terus start edit. Oke, terus kita klik continue kalau udah. Terus kita ke uh, create picture. Nah, di sini klik SHP-nya. Terus kita polygon. Terus kita bisa langsung polygon daerah yang bakalan daerah Pahawang ini. Jadi ini Pahawang. Langsung aja kita mulai untuk polygon. Oke, jadi kalau udah itu kita bisa klik save edit. Kemudian kita pilih stop edit. Kalau udah itu kita ke image analysis. Kemudian itu kita uncentang semuanya kecuali yang
rasca. Jadi uncentang aja semuanya. Terus kita klik yang ini yang hasil dari keras kita tadi. Terus boleh banget atur kecerahan di sini, pokoknya bebas. Abis itu ke processing, kita klik klik di sini. Oke, kalau udah, kalau udah tadi di jelas kita bakalan kita klik. Jadi pertama-tama itu tuh kita klik editor lagi, start editing. Terus kita ke image analysis. Nah, kita pilih yang rascalnya aja, yang hasil dari raster kalkulator aja, yang tadi itu di-uncentang semuanya. Terus di sini kalian bisa pilih kecerahannya. Kalau udah itu kita ke processing, terus klik klik ini. Oke. Kalau udah tuh kita bisa langsung ke editor. Kita save dulu, pastiin untuk save dulu. Kalau udah itu baru kita stop edit. Nah, kalau udah di save edit sama uh, stop edit tadi, itu kita bisa langsung hapus saja yang ini ya, satunya. Lihat. Kemudian kita centangnya rascal mangrove-nya. Nah, itu udah kelihatan kan bentuknya dari si rascal mangrove. Kalau udah, itu kita bisa langsung aja untuk layoutnya. Baiklah, uh, kesimpulannya itu jadi pemetaan itu uh, digunakan atau berfungsi untuk ngamatin kondisi dari hutan mangrove supaya lebih efisien dan juga efektif untuk ngasih tahu gambaran dari sebarannya. Nah, pemetaan hutan mangrove itu tuh dilakuin untuk ngelihat sebarannya kan tadi. Terus cara itu gimana? Itu tuh dia tuh kalau umumnya itu tuh respon spektral citra satelit atau pemetaan citra satelit itu tuh dia punya sensitivitas terhadap kerapatan vegetasi. Nah, di indeks luas dan juga daunnya, daun si mangrove, tajuk pohon dan juga kandungan air di tumbuhan. Nah, di sini tuh indeks vegetasi yang kita pakai di sini tuh kombinasi matematis antara band merah dengan band NIR atau NIR infrared yang telah lama digunakan sebagai indikator kondisi vegetasi dan juga keberadaan. Yang biasanya itu disebut dengan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Jadi ya makanya tadi yang dipakai di cuma band 4 dan juga band 8, yaitu band NIR sama band merah. Baiklah, sekian respon akhir dari saya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Uh, Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.